Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang difabel di Kabupaten Blitar mampu memodifikasi motor menjadi kendaraan roda 3. Ia membuat modifikasi motor roda 3 agar teman-temannya sesama difabel dapat bepergian tanpa ketergantungan dengan orang lain. Bahkan saat ini bengkel modifikasinya menjadi penopang ekonomi keluarga. Inilah Ahmad Muklisin, seorang difabel asal desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Setiap hari bapak satu anak ini berkecimpung dengan cat, besi, dan motor untuk memodifikasi sepeda motor roda 2 menjadi roda 3. Kolis, sapaan akrabnya, sudah memulai usaha modifikasi motor roda 3 ini sejak tahun 2014 lalu. Ia belajar secara otodidak dan karena tekadnya yang tidak ingin merepotkan orang lain saat bepergian. Bahkan hingga kini sudah ada ratusan motor yang berhasil ia modifikasi. Setiap bulan ia mampu memodifikasi 2 motor. Berawal dari ingin membantu teman sesama difabel, kini justru memodifikasi motor menjadi mata pencahariannya. Untuk satu modifikasi motor, Kolis tidak mematok harga yang tinggi, yakni sekitar 5-8 juta rupiah. Ini tergantung tingkat kesulitan dan permintaan pelanggan. Anak keempat dari 6 bersaudara ini mengaku kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan modifikasi. Karena ingin mendapatkan hasil yang rapi, ia kerap kesulitan mendapatkan spare part di wilayah Karisidenan, Kediri. Untuk itu ia harus berbelanja secara online. Meski demikian, spare part-nya juga sudah sulit ditemukan. Sebenarnya awalnya dulu cuma iseng-iseng, artinya memang saya hobinya di otomotif. Dulunya memang saya suka dengan otomotif, saya ini berinisiatif gimana caranya seorang disabilitas seperti saya ini bisa naik motor. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang, banyak YouTube dan sebagainya. Kalau dulu kan kita berpikir sendiri gimana caranya supaya sepeda motor ini bisa dikendari dengan roda 3 dengan keadaan disabilitas seperti ini kan. Makanya seperti itu. Terus akhirnya saya berkeinginan atau istilahnya ingin supaya teman-teman ini bisa seperti saya juga. Kalau kesulitan selama ini ya ada sih. Apa ya, biasanya untuk belanja. Artinya barang yang saya beli ini biasanya kadang di tokonya nggak ada. Banyak warga yang memilih memodifikasi di bengkel milik Kolis karena selain harga yang murah juga kualitas yang baik. Bahkan keuletannya, Kolis juga membuat kagum orang lain sebab di tengah keterbatasannya mampu menjadi tulang punggung keluarga. Ini mau belikan buat keponakan saya yang ada di Kediri, Pare Kediri. Kan saya kan dekat saja, ini kan saya dekat kan, rumah saya kan dekat sini saja. Nah kebetulan keponakan saya itu yang ada di Pare itu mau bikin motor yang kayak ini. Nah saya kasih tahu rumah kawan saya ada dekat. Itu pun harganya pun nggak begitu mahal, nggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan jauh tapi kan mahal, kan ini lebih murah, kualitasnya pun bagus. Mungkin saya kan sudah orang dekat kan sudah tahu gitu loh. Jadi keponakan saya kasih tahu sekali. Nah, keponakan saya percaya bawa ke sini, saya antar ke sini. Nah sekarang tinggal pembayarannya saja. Kalau Mas Kolis itu saya akui orangnya hebat. Saya bukan memuji, enggak. Saya pun yang sempurna belum seperti kayak Mas, enggak bisa kayak Mas Kolis. Mas Kolis yang begitu, orangnya begitu, tapi alhamdulillah masih bisa berjuang untuk mencarikan nafkah anak, istri, dan untuk orang tua. Alhamdulillah saya salut sekali sama Mas Kolis. Ahmad Muklisin pernah mengalami jatuh bangun dalam usaha. Selain bengkel motor modifikasi, ia juga memiliki usaha pembuatan roti. Karena pandemi COVID-19 membuat usahanya gulung tikar. Kini peralatan membuat rotinya hanya tersimpan di dalam gudang. Menjadi modifikator motor roda 3 dinilainya lebih stabil dibandingkan usaha membuat roti. Sebab untuk memodifikasi motor minim resiko kerugian jika dibandingkan membuat roti. Kini Kolis lebih menikmati sebagai modifikator motor roda 3, sebab selain menghasilkan uang juga dapat membantu teman-temannya sesama difabel.
Ia berharap pada teman-temannya untuk tidak putus asa dan terus berusaha sehingga menjadi manusia yang mandiri. Pesannya ya, walaupun dengan keadaan kita seperti ini, kita jangan terpuruk dengan keadaan kita. Harus kita bangkit dengan keadaan kita. Gimana pun caranya kita harus bangkit. Terus Kita nggak boleh lemah. harapannya ke depannya Mas Kolis itu seperti apa? Harapan secara pribadi. Kalau harapan pribadi sih, ya kita tetap berkarya dengan bengkelnya ini, cuma ya diperbesar lah istilahnya. Dalam arti diperbesar itu, saat kita sekarang ini kan saya cuma mengandalkan orang pesan, istilahnya orang bawa ke sini, terus saya buat. Kalau misalnya kita punya modal, itu kita punya kendaraan roda 3 sendiri, kita rakit terus kita jual, itu kan lebih cepat. Kolis juga orang yang sayang terhadap keluarga. Karena kerja kerasnya kini ia menjadi tulang punggung keluarga. Dari Blitar, Arif Rusmanto melaporkan. Mas, ini kekurangannya. Nggih, mboten nuwun, Pak. Nggih, Nggih, awet. nggih.